Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun, seperti biasa, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas seluruh berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai kepada hari ini. Secara khusus kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Tuhan hari ini memberkati kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita lihat dan baca, di sana kita melihat bagaimana ada dua orang murid Tuhan Yesus. Itulah Yakobus dan Yohanes. Mereka mengajukan sebuah permintaan kepada Yesus agar supaya mereka dapat memiliki kedudukan dalam kerajaan Kristus. Atau dengan kata lain, mereka ingin menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Kristus. Ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, saudara, istilah duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri, ya, ini merupakan sebuah ungkapan dari menjadi besar dan terkemuka, atau ungkapan menduduki tempat terhormat, memiliki kedudukan, kekuasaan, dan kehormatan. Yakobus dan Yohanes, rupanya mereka ini ingin menjadi yang besar dan terkemuka, artinya mereka ingin memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka ingin punya kekuasaan, punya power, saudara. Mereka ingin ternama, mereka ingin terkenal, mereka ingin disegani, mereka ingin dihormati, atau mereka ingin disebut sebagai orang nomor satu di antara yang lainnya di dalam
kerajaan Kristus. Ya. Nah, apa tanggapan Yesus? Apa jawaban Yesus ketika Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar mereka diperkenankan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di dalam kerajaan Kristus? Saudara, di sini kita bisa melihat ada dua jawaban Yesus terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa mereka sebenarnya tidak tahu dengan apa yang mereka minta kepadanya. Ayat 38. Ya, Tuhan Yesus berkata di situ, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, kamu tidak tahu dengan apa yang kamu minta. Lalu kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya. Nah, di sini kita lihat cawan dan baptisan yang dimaksud oleh Yesus di dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang penderitaan, bicara tentang kematian yang Yesus akan tanggung. Ya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa untuk memperoleh kedudukan tersebut itu bukan dengan jalan yang mudah. Ada harga besar yang sangat besar yang harus dibayar. Lalu apa jawab Yakobus dan Yohanes? Yakobus dan Yohanes seolah-olah tanpa pikir panjang, saudara, dia menjawab, kami dapat. Kami bisa, ayat 39. Kami siap untuk menderita, bahkan berkorban, bahkan mati bagi Yesus, asalkan kami dapat kedudukan itu. Asalkan kami dapat posisi itu, asalkan kami bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu, ya Yesus. Saudara, memang Alkitab mencatat bahwa Yakobus dan Yohanes mereka akan mengalami penderitaan yang hebat sebagai Rasul Kristus. Kita membaca dalam Alkitab Kisah Rasul 12 ayat 1 dan 2. Di situ kita menemukan bahwa Yakobus yang adalah Rasul Yesus ini merupakan Rasul Yesus yang pertama yang mati syahid, dibunuh oleh Herodes. Juga Yohanes, dia mengalami penderitaan sebagai Rasul Kristus. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-9. Memang mereka dapat, memang mereka bisa untuk meminum cawan dan baptisan atau siap menanggung penderitaan yang hebat bahkan kematian sekalipun sebagai Rasul Kristus, asalkan mereka bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Ya. Tetapi saudara, Alkitab juga mencatat bahwa mereka juga pernah melarikan diri waktu Tuhan Yesus ditangkap. Ya, mereka saat itu berkata, kami dapat, kami siap menderita bagimu Yesus. Ya, kami siap mati bagimu Yesus. Yang penting kami bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu dalam kerajaanmu kelak. Tetapi saudara, waktu Tuhan Yesus ditangkap, dalam Injil Matius 26 ayat 56 dan juga dalam Injil Markus pasal 14 ayat 50, waktu Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh para murid termasuk oleh Yakobus dan Yohanes? Waktu Yesus ditangkap, ya, mereka justru melarikan diri, menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yakobus dan Yohanes tidak tahu dengan apa yang mereka minta kepada Yesus. Artinya apa? Artinya permintaan mereka tersebut semata-mata didasarkan kepada pengertian, didasarkan kepada keinginan yang bersifat duniawi dan bukan bersifat rohani. Yang berpusat kepada ego diri sendiri dan bukan berpusat kepada Kristus. Ya. Mereka minta kepada Yesus untuk menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Kristus, tetapi konsep, pengertian, pemahaman mereka untuk menjadi besar dan terkemuka itu sifatnya duniawi, itu sifatnya egosentris dan bukan bersifat rohani, bukan bersifat tertuju atau berpusat atau berdasar kepada Kristus. Ini jawaban Yesus yang pertama. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus rupanya itu sudah ditentukan oleh Allah kepada orang yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri untuk menduduki tempat tersebut. Ayat 40. Ya.
Tuhan Yesus berkata, sudah ada orang lain yang ditentukan oleh Allah untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dan bukan Yakobus dan Yohanes. Saudara, dari dua jawaban Yesus ini kita bisa melihat bahwa permintaan Yakobus dan Yohanes untuk bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus tidak dikabulkan oleh Yesus. Jadi biarpun Yakobus mengatakan, biarpun Yohanes mengatakan bahwa mereka siap menderita, siap mengalami penderitaan yang hebat karena Kristus, demi untuk bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus, tetapi itu semua juga bukan sebuah jaminan bahwa mereka akan menjadi besar dan terkemuka. Bukan sebuah jaminan bahwa mereka akan menempati tempat paling terhormat dalam kerajaan Allah. Bukan sebuah jaminan bahwa mereka akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Allah dalam kasih, dalam anugerah, dalam hikmat dan kedaulatannya telah menetapkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan kedudukan tersebut dalam kerajaan sorga. Selanjutnya, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 41 bagaimana respon ke-10 murid ketika mendengarkan permintaan Yakobus dan Yohanes tersebut. Di dalam ayat 41 dicatat, ke-10 murid yang lain itu menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Pertanyaannya, mengapa mereka marah? Ya. Mereka marah, saudara, karena ke-10 murid tersebut rupanya juga menginginkan hal yang sama seperti Yakobus dan Yohanes inginkan. Ke-10 murid yang lain itu juga sama-sama ingin menjadi besar, sama-sama ingin menjadi terkemuka di dalam kerajaan Allah. Ke-10 murid itu juga sama-sama menginginkan posisi untuk bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Ya. Mereka menjadi sangat marah kepada Yakobus dan Yohanes karena seolah-olah hanya Yakobus dan Yohanes sajalah yang berhak atau yang menginginkan untuk menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah. Untuk bisa menduduki posisi duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Nah, saudara, pertengkaran yang terjadi di antara para murid tentang siapa yang terbesar dan terkemuka dalam kerajaan Allah, rupanya itu bukan kali yang pertama. Ya. Pertengkaran yang terjadi di antara para murid tentang siapa yang terbesar dan terkemuka dalam kerajaan Allah rupanya pernah terjadi sebelumnya. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama dicatat, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ya. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 34 di situ dicatat, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi saudara, sebenarnya semua murid rupanya memiliki keinginan yang sama untuk menjadi yang terbesar dan terkemuka atau orang nomor satu di dalam kerajaan Allah. Tetapi rupanya konsep pemikiran yang keliru atau yang bersifat duniawi, dan ternyata hal tersebut mengancam persekutuan, kesatuan mereka sendiri. Oleh karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa para muridnya memiliki konsep atau pemikiran atau keinginan yang keliru atau yang bersifat duniawi, ya, di dalam memahami bagaimana menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus memberikan pengajarannya kepada mereka tentang bagaimana sesungguhnya menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah berdasarkan sudut pandang Allah sendiri. Ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Seperti apa yang Yesus ajarkan kepada para murid, ya, untuk menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Allah? Yang pertama, dalam ayat 42 sampai 43, itulah dengan menjadi pelayan
diakonos, dan hamba atau doulos. Ya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar para murid bahwa menjadi terkemuka dan terbesar dalam kerajaan Allah ini sangat berbeda sekali dengan menjadi terbesar atau menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan dunia. Beda sekali. Ya. Dalam kerajaan dunia, menjadi besar dan terkemuka adalah dengan berkuasa atas orang lain. Menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan dunia adalah menguasai orang lain. Dengan memerintah, menindas orang lain, menjadi tuan atas orang lain. Ayat 42-43. Ya. Inilah menjadi besar dan terkemuka menurut kerajaan dunia. Saudara dan saya, ya, kalau ingin besar dan terkemuka, maka saudara dan saya harus berkuasa, harus punya kekuasaan untuk menguasai orang lain. Ya. Punya kekuasaan untuk memerintah, ya. Bahkan di dalam teks itu dikatakan menindas, ya, dengan keras orang lain, menjadi tuan atas orang lain. Tetapi saudara, di dalam kerajaan Allah, Yesus mengajarkan bahwa menjadi besar dan terkemuka justru dengan menjadi pelayan. Ya, kata pelayan di situ dalam teks Yunaninya dipakai kata diakonos. Dan hamba hendaklah menjadi hamba. Kata hamba itu dalam teks Yunaninya dipakai kata doulos, diakonos dan doulos. Ayat 43 dan ayat 44. Menjadi pelayan, diakonos. Itu berarti kesiapan. Itu berarti kerelaan, kesediaan untuk memberikan apa yang bisa diberikan. Ya, entah itu mungkin waktu, tenaga, pikiran, uang, karunia, talenta, seluruh kehidupan, bahkan nyawa sekalipun diberikan untuk Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan menjadi pelayan. Menjadi pelayan atau diakonos, kesiapan dan kerelaan untuk memberi apa yang ada pada kita, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Ya, menjadi hamba, menjadi doulos atau budak. Itulah melakukan seluruh pelayanan tersebut dengan kerendahan hati. Ya, bicara tentang menjadi doulos, bicara tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, doulos. Itu menggambarkan kerendahan hati, saudara. Tuhan Yesus mengajar para murid bahwa menjadi besar dan terhormat dalam kerajaan Allah bukan supaya mendapatkan pelayanan, tetapi justru melakukan pelayanan. Ya. Bagi Tuhan Yesus, menjadi besar dan terhormat dalam kerajaan Allah bukan mempunyai banyak pelayan-pelayan, tetapi justru menjadi pelayan-pelayan, ya, yang melayani dengan kerendahan hati. Jadi, menjadi pelayan, diakonos, dan hamba atau budak atau doulos, itulah melayani dengan kerendahan hati. Dan menurut Tuhan Yesus, mereka yang melayani dengan kerendahan hati inilah yang disebut Yesus sebagai yang besar dan yang terkemuka dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, apa yang Yesus ajarkan tentang menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah? Itulah dengan mengikuti jejak teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah contoh teladan dari melayani dengan segala kerendahan hati. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan contoh bagaimana melayani dengan kerendahan hati. Itulah dia rela meninggalkan kemuliaan sorga, saudara. Dia rela tinggalkan kemuliaan sorga, lalu turun ke dalam dunia yang fana ini, mengambil rupa seorang hamba, doulos, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam rupa seorang doulos itu, dia melakukan pelayanannya, diakonos itu, itulah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ya,
memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, inilah diakonos, pelayan, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mengambil rupa sebagai seorang doulos, hamba, dan melakukan pelayanannya. Apa itu? Menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Ya, mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dan oleh sebab itu, saudara, Kristus pada akhirnya ditinggikan dan dimuliakan oleh Bapa. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Inilah yang disebut dengan menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu, setiap orang percaya haruslah mengikuti contoh dan teladan Yesus yang melayani dengan kerendahan hati. Ya. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ini bicara tentang mencontoh, ini bicara tentang meneladani, ini bicara tentang mengikuti jejak Kristus. Ya, menjadi pelayan, diakonos, dan juga hamba atau budak, doulos. Ya. Setiap orang percaya, saudara, yang mencontoh dan meneladani hidup dan pelayanan Yesus, inilah yang disebut oleh Yesus sebagai yang besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah. Ya, inilah dua pelajaran penting yang Yesus sampaikan kepada para murid tentang bagaimana menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Allah, bukan seperti yang dianut, bukan seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Tidak. Ya. Bagi dunia, kalau kau ingin menjadi besar, kalau kau ingin terkemuka, maka kau harus punya kekuasaan. Dan dengan kekuasaan itu engkau menguasai orang. Dan dengan kekuasaan itu engkau mengeksploitasi manusia. Sehingga engkau bisa membuat mereka melayani apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi hasratmu. Ya. Menjadi tuan atas mereka. Tetapi berbeda dengan kerajaan Allah. Kalau kau ingin menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah, Yesus mengajarkan, ambillah kedudukan sebagai pelayan, diakonos. Jadilah sebagai seorang hamba, budak, atau doulos. Saudara, ini susah dan mustahil dilakukan oleh manusia berdosa kalau bukan Kristus terlebih dahulu mengubah kehidupan manusia yang berdosa tersebut. Ya. Menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah, itulah apa? Itulah mencontoh, meneladani jejak kehidupan Yesus. Yesus sudah menunjukkan bagaimana dia menjadi pelayan, diakonos, dan juga menjadi budak, doulos. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, sekaligus juga menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Pertama, menjadi besar, menjadi terkemuka dalam kerajaan Allah adalah dengan menjadi pelayan, diakonos, atau hamba, atau budak, doulos. Ya. Inilah ajaran firman Tuhan. Seseorang dikatakan besar dan terkemuka dalam pandangan Allah ketika orang itu menjadi seorang pelayan, diakonos, seorang hamba, budak, atau doulos. Oleh sebab itu, saudara, apapun status, apapun kedudukan, apapun jabatan, apapun posisi, atau panggilan kita saat ini, mari kita menggunakannya untuk melayani Tuhan. Mari kita menggunakannya untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani gerejanya. Ya, apapun posisi saudara, mari kita gunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani gerejanya dengan cara kita menjadi pelayan, diakonos, dan hamba, budak, atau doulos. Ya. Mari kita melayani Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan, bukan untuk mencari kemuliaan atau keuntungan diri, bukan, saudara. Mari kita melayani Tuhan, bukan untuk memerintah, melayani Tuhan dan gerejanya,
bukan untuk menguasai atau mengeksploitasi gereja Tuhan, orang lain, atau malah menjerumuskan orang lain kepada kesesatan atau pengkultusan kepada diri sendiri, bukan. Ya. Tetapi mari kita melayani Tuhan dan gerejanya dengan menjadi pelayan, diakonos, atau budak, dulos. Mari kita melayani Tuhan dan gerejanya dengan cara memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Memberikan apa yang ada pada kita, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, mungkin uang yang kita punya, harta yang kita punya, karunia kita, talenta kita, bahkan seluruh kehidupan kita, termasuk nyawa kita sekalipun, yang kita berikan itu semua dengan segala kerendahan hati, dan bukan untuk mencari pujian diri. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk kepentingan diri. Tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Semata-mata untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan juga gereja Tuhan. Dan juga pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang kedua, saudara. Menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Allah adalah dengan meneladani hidup dan pelayanan Yesus. Mari kita meneladani jejak hidup dan pelayanan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yaitu dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, melayani itu memberi. Ya. Melayani itu memberi. Ya. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, memberi. Apa yang diberi? Nyawanya supaya orang percaya, orang pilihannya diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita mencontoh hidup dan pelayanan Yesus ini. Mari kita melayani Tuhan dan juga gerejanya dengan mengikuti jejak hidup dan pelayanan Yesus ini. Itulah bukan supaya untuk mendapatkan pelayanan, melainkan melakukan pelayanan. Bukan supaya untuk mempunyai pelayan-pelayan, tetapi justru menjadi pelayan-pelayan. Ya. Di mana kita melakukannya, kita mengerjakannya dengan segala kerendahan hati. Sehingga ketika ada tantangan sekalipun, ada rintangan sekalipun, ada pergumulan sekalipun, atau mungkin ada orang-orang yang mengecewakan dalam hidup dan pelayanan kita, kita tidak mundur dalam pelayanan terhadap Tuhan. Ya. Tetapi kita terus maju, kita terus setia melayani Tuhan dan gerejanya sampai akhir kehidupan kita. Saudara, ketika kedua hal ini ada di dalam kehidupan kita, apa itu? Itulah menjadi pelayan, diakonos, dan hamba, atau budak atau dulos, serta meneladani hidup dan pelayanan Yesus. Kedua hal ini kalau ada di dalam seluruh kehidupan kita, ya, kalau ini kita lakukan dalam seluruh hidup dan pelayanan kita, tentunya dengan bersandar sepenuhnya kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka kita disebut oleh Yesus sebagai orang-orang yang besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah. Biarlah Kristus sendiri yang meninggikan kita. Biarlah Allah sendiri yang meninggikan kita. Dan bukan kita sendiri yang meninggikan diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Oleh sebab itu, marilah kita di dalam melayani Tuhan dan gerejanya mencari penghormatan Bapa dan bukan penghormatan manusia. Mengejar kemuliaan sorgawi dan bukan mengejar kemuliaan duniawi. Soli Deo Gloria, bukan soli ego gloria. Nah, kiranya saudara renungan firman Tuhan menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah. Itulah dengan menjadi pelayan, diakonos, dan hamba atau dulos, serta mengikuti teladan dan hidup dan pelayanan Yesus. Biarlah itu menjadi nyata di dalam seluruh kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami sudah belajar bagaimana menjadi besar dan terkemuka di dalam kerajaan Allah. Ada dua kebenaran yang kami sudah lihat dari apa yang Yesus ajarkan. Seseorang menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaan Allah, dalam pandangan Allah. Itulah ketika dia menjadi pelayan, diakonos, dan menjadi seorang hamba untuk semuanya. Itulah doulos. Serta ketika dia mengikuti, meneladani hidup dan pelayanan Yesus. Kami rindu dua hal ini ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan ini. Sehingga apapun profesi kami, apapun kedudukan kami, apapun status kami, apapun panggilan kami, ya, kami melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan di tangan Tuhan untuk menjadi alat bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.